hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wat tauhida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman mazida. Yang kita sama-sama hormati Presiden Lajnah Tanfidiyah Syarikat Islam Indonesia beserta jajarannya. Yang juga kita sama-sama hormati pengurus Dewan Pusat Syarikat Islam Indonesia beserta jajarannya. Wabil khusus yang kita hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang pada kesempatan ini diwakili oleh staf dari Kementerian Politik Hukum dan HAM. Yang juga kita hormati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Menteri Agama Republik Indonesia atau yang mewakilinya. Yang kita hormati Menteri Sosial Republik Indonesia atau yang mewakilinya. Yang terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau yang mewakilinya. Akhinal kiram, Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam atau yang mewakilinya, dan para ketua Ormas Islam anggota LPUI, serta yang kita hormati para pimpinan partai-partai, baik itu partai yang parlemen ataupun partai yang non-parlemen. Alhamdulillah, serta yang dimuliakan para wufud, para pimpinan wilayah, para pimpinan cabang, para pimpinan anak cabang, yang berkesempatan hadir pada acara yang penuh barokah ini. Tentu saja mengawali pertemuan ini, kami selaku Presiden Dewan Pusat Syarikat Islam Indonesia pertama-tama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Di antara nikmat besar yang Allah telah kurniakan adalah nikmat istiqamah. Nikmat istiqamah terhadap akidah yang bersih, tauhid yang bersih. Istiqamah di dalam ibadah yang sahih. Istiqamah di dalam akhlak yang mulia. Istiqamah di dalam muamalah yang halal. Dan tetap istiqamah di dalam syarikat Islam Indonesia. Salat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, serta insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang senantiasa tetap istiqamah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan tertinggi dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa masa jihad kepengurusan Syarikat Islam Indonesia hasil keputusan Majelis Tahkim ke-38 tahun 2017 hingga tahun 2022 akan segera berakhir. Tetapi bukan berarti tugas amaliyah keanggotaan Syarikat Islam Indonesia juga berakhir. Sebagai hamba Allah, tentu saja
tidak ada kata henti untuk terus beribadah, berjuang sampai ajal menghentikannya. Majelis Tahkim merupakan forum pengemban kekuasaan tertinggi di dalam urusan organisasi untuk menetapkan cetak biru program Syarikat Islam Indonesia 5 tahun masa jihad berikutnya. Momentum Majelis Tahkim ke-39 Syarikat Islam saat ini sangatlah strategis, diharapkan untuk bisa membawa perubahan yang lebih baik. Pengembangan perjuangan Islam Indonesia diharapkan dapat memberikan angin segar bagi akselerasi perjuangan Syarikat Islam Indonesia di tingkat nasional. Di usianya yang ke-117, Syarikat Islam Indonesia adalah ormas Islam tertua yang telah memiliki banyak pengalaman, suka dan duka, pahit getirnya perjuangan telah dilaluinya, termasuk pengabdiannya kepada umat Islam, pengabdiannya kepada bangsa, dan pengabdiannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Syarikat Islam Indonesia ke depan tidak boleh berpikir dan bekerja hanya biasa-biasa saja, apalagi bekerja di bawah standar. Harus berpikir ekstra keras, mengingat dalam beberapa tahun terakhir ini Syarikat Islam Indonesia mengalami degradasi secara gradual. Ditambah lagi suasana pandemi COVID-19 hampir 3 tahun dialami oleh bangsa Indonesia, tidak terkecuali oleh kaum Syarikat Islam Indonesia, telah membuat hampir semua aktivitas perjuangan menjadi terbatas, yang menyebabkan banyak program kerja yang diamanatkan 5 tahun yang lalu tidak dapat direalisasikan. Begitu juga bahwa ada satu persatu tokoh-tokoh syarikat Islam Indonesia banyak yang sudah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar dan sering kita jumpai di beberapa ormas Islam, kejayaannya meredup dan hilang bersama dengan tokohnya yang telah pergi ke hadirat ilahi. Begitu juga tidak terkecuali di Syarikat Islam Indonesia. Oleh karena itu, sudah seharusnya Syarikat Islam Indonesia segera mempersiapkan diri, menyegarkan estafeta kepemimpinannya. Sebuah organisasi dapat dikatakan sehat jika dapat melakukan metabolisme atau pergantian kepemimpinan secara teratur dan tertib. Syarikat Islam Indonesia harus selalu dapat mengaktualisasikan jati dirinya. Konsep jati diri yang terangkum dalam program AGAS dan program Tanzim diharapkan mampu mengantisipasi dan menangkap perubahan zaman yang serba cepat, dan dinamika perubahan di Syarikat Islam Indonesia harus selalu hidup dengan semangat yang kuat untuk melakukan inovasi-inovasi baru dalam menghadapi peluang dan tantangan ke depan. Belajar dari sejarah bahwa setiap perubahan biasanya dilakukan oleh kalangan muda. Para pemuda memiliki idealisme yang tinggi, produktivitas kerja yang besar, dan semangat yang menggelora. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara 10 orang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga, al-asyru mubasyirina bil jannah, itu mereka masih usia muda, ya. Semuanya berusia sekitar 20 tahun. Hanya 2 orang yang berusia di atas 30 tahun, ya, yaitu Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Selebihnya usia muda, sekitar 20 tahun. Mereka dipersiapkan kelak menjadi pemimpin umat Islam. Begitu juga dengan Kiai Haji Omar Said Cokroaminoto. Di usianya ke-25 tahun, beliau telah sanggup memimpin ormas Islam terbesar, Syarikat Islam, yang aktif berjuang demi kemerdekaan NKRI dari para penjajah dan penjara Nusantara. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kepemimpinan umat Islam itu akan muncul secara natural, tapi tetap kita harus dapat mempersiapkan calon-calon pemimpin umat Islam yang lebih berkualitas melalui mekanisme pemilihan yang sistematik dan berkesinambungan.
Suksesnya kepemimpinan memang bukan hanya dapat diukur dengan kesuksesannya ketika memimpin, tapi bagaimana kesuksesan itu bisa ditularkan kepada generasi sesudahnya. Karena yang disebut pemimpin besar adalah bukan yang dapat mempertahankan kekuasaannya dalam waktu yang lama dengan berbagai cara dan rekayasa, tetapi sejauh mana sang pemimpin itu dapat memberikan pembelajaran untuk kepemimpinan generasi berikutnya. Kesadaran bahwa ujian dan tantangan bagi umat Islam di masa depan semakin berat, seiring dengan tantangan dan ujian bagi negara juga seperti itu pula. Karena mayoritas penduduk negeri ini beragam Islam, seperti diceritakan oleh Ibnu Hibban dalam hadisnya, karena akan datang kepada umatku nanti suatu hari atau zaman berikutnya akan jauh lebih buruk dari sebelumnya, kecuali kalian kembali kepada Tuhan kalian atau kembali kepada Islam. Sekarang saja kita sudah bisa merasakan berbagai macam tuduhan dan prasangka yang kurang baik terhadap umat Islam yang menyebabkan bangsa ini terbelah atau terpolarisasi menjadi kubu-kubu atau kelompok-kelompok yang masing-masing bertahan dengan argumentasinya sendiri. Padahal sumbangsi umat Islam terhadap bangsa ini begitu besar sejak zaman kemerdekaan, sejak zaman Orde Lama, sejak zaman Orde Baru, bahkan Orde Reformasi hingga saat ini. Peran umat Islam dalam menjaga keutuhan NKRI baik melalui ormas keagamaan ataupun partai-partai berbasis keagamaan sangatlah besar. Karena salah satu pilar di Syarikat Islam Indonesia adalah persatuan dalam umat Islam. Maka kaum SI yang menyebar di seluruh Nusantara, mereka semua akan menjadi pemersatu bangsa, garda terdepan, benteng perekat keutuhan NKRI. Terutama sekalipun begitu, sekali lagi, seringkali Islam dipertentangkan dengan politik dan demokrasi oleh berbagai kalangan, terutama masyarakat Barat. Seakan-akan Islam itu tidak kompatibel dengan politik dan demokrasi. Persepsi masyarakat Barat terhadap Islam masih negatif, tidak komprehensif, dan banyak keliru. Islam sering diposisikan sebagai nilai yang berseberangan dengan politik dan demokrasi. Dengan kata lain, Islam tidak sejalan dengan politik dan demokrasi atau sebaliknya. Kesalahpahaman itu karena diawali oleh sikap ketakutan terhadap Islam atau Islamfobia yang menghinggapi persepsi sebagian masyarakat dunia. Fenomena ini pada kenyataannya juga terjadi pada masyarakat Indonesia yang berpenduduk muslim. Bahkan sekarang ada indikasi tanda-tanda menempatkan umat Islam itu dalam politik identitas. Padahal Islam dan demokrasi dapat berjalan beriringan, karena di dalam Islam banyak ajaran yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan tidak semua unsur demokrasi itu bertentangan dengan ajaran Islam. Keduanya bukanlah ancaman antara satu dengan lainnya, melainkan dapat saling melengkapi. Saudara-saudara, para peserta Majelis Tahkim, tentu saja sebagai dinullah Islam yang mengatur kehidupan seluruh makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, Islam sesungguhnya akan menjadi rahmat bagi segenap alam sebagai rahmatan lil alamin. Dengan melaksanakan Islam sepenuh-penuhnya dan seluas-luasnya, kita akan merasa terpelihara, terjaga, dan terlindungi dari segala apa yang dapat merugikan diri sendiri. Kita pun merasa bangga menyebut Islam itu tinggi, mulia, dan tidak ada sesuatu pun yang mampu menandingi ketinggian dan kemuliaannya. Hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalimat rahmatan lil alamin sebagai sebuah konsep yang utuh harus bisa diimplementasikan dalam kehidupan nyata, bukan semata jadi retorika dakwah atau politik, tapi lepas di dalam prakteknya. Tantangan kita ke depan adalah membuka seluas mungkin ruang sosial untuk melakukan artikulasi dakwah yang lebih masif dan lintas batas. Dengan cara ini, perlahan-lahan
kita akan dapat menghapuskan stereotip ormas Islam yang eksklusif agar pesan-pesan dakwah sampai ke seluruh umat dan rakyat Indonesia. Karena sebenarnya eksklusivitas dakwah hanya menghasilkan kebanggaan dan perubahan pada diri pribadi sendiri. Padahal perubahan yang lebih baik harus kita arahkan kepada kehidupan berbangsa dan bernegara dengan komunitas kemanusiaan yang beragam, baik agama, ideologi, budaya, suku, dan sebagainya. Karena tujuan jangka panjangnya bukan hanya membangun jamaah thayyibah atau baldatun thayyibah, tetapi Syarikat Islam Indonesia juga ingin membangun peradaban kemanusiaan. Sebenarnya Syarikat Islam Indonesia telah memiliki potensi untuk tampil sebagai amir dengan segudang pengalaman sejarah masa lalu. Itu cukup menjadi bekal sebagai Amirul Mukminin sebuah masyarakat atau bangsa. Hanya saja kita perlu meramunya segala tantangan dan peluang yang ada sekarang ini menjadi sebuah energi raksasa bagi kebangkitan Syarikat Islam Indonesia. Di Majelis Tahkim yang ke-39 ini pula kita akan merumuskan konsep strategis kebangsaan dan strategi perjuangan ke depan. Tentu saja harapannya Majelis Tahkim ini bukan hanya sekedar semangat kumpul-kumpul bareng, seremonial, bernostalgia 5 tahunan sebagai bukti tuntutan ADART semata, tetapi MT ini diharapkan bagaimana bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap perubahan negeri tercinta ini. Terlebih dalam forum-forum Islam internasional, Indonesia adalah harapan baru dunia Islam karena memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak serta didukung dengan sumber daya alam yang melimpah. Selain itu, kondisi keamanan dan situasi politik pasca reformasi sangat kondusif untuk mendukung adanya perubahan ke arah kebangkitan peradaban Islam. Artinya sekarang ini masa bersemi untuk bangkit bagi umat Islam. Tentunya kita akan menjadi tugas besar ke depan yang harus dilakukan secara bertahap. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu, tidak akan pernah berhasil sukses umat Islam setelahku kecuali mereka semua memperbaikinya seperti usaha yang pernah dilakukan oleh para sahabat di masa Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi umat Islam saat ini sangat kondusif untuk diperjuangkan hak-haknya. Demokrasi memang bukan produk orisinil ajaran Islam, tetapi kita bisa menjadikan demokrasi itu sebagai wasilah untuk perjuangan dakwah menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kaum masyarakat Islam Indonesia memilih hak untuk menyatakan sikap dan mengeluarkan pendapatnya di dalam menyikapi persoalan-persoalan bangsa, tentu saja dalam bingkai Pancasila, yaitu dengan hikmah, kecermatan, ketepatan, dan keberanian. Oleh karena itu, ya, kaum masyarakat Islam harus berani, Pak. Kira-kira nih, siap untuk memutar otak, siap untuk memeras keringat, siap untuk membanting tulang, siap untuk mengucurkan dana, siap untuk mengalirkan darah, siap untuk mengorbankan nyawa sekalipun. Takbir, Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Syarikat Islam Indonesia ke depan perlu merumuskan kembali apakah akan tetap menjadi organisasi masyarakat atau ormas seperti sekarang ini, atau akan kembali menjual sebuah partai, atau malah memilih untuk melakukan rekonsiliasi. Semuanya berpulang kepada para wufud, utusan peserta Majelis Tahkim yang memiliki hak suaranya untuk merumuskannya. Barakallah. Akhirnya kepada semua peserta Majelis Tahkim 39 dan kaum masyarakat Islam Indonesia, atas nama Dewan Pusat Syarikat Islam Indonesia, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas berbagai kekhilafan, kekurangan, dan kekeliruan kami.
Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhai kita semua. Fataqatum walafu minkum billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.